Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dari judul ini analisis formulasi dan implementasi VMTS pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Al Fajar dengan NIM terakhir 299. Perkenalkan nama saya Rizfa Dila Kolbi dengan NIM akhir 203. Perkenalkan nama saya Valeria Amanda Lestari dengan NIM akhir 240. Perkenalkan nama saya Nagita Syaila dengan NIM akhir 268. Perkenalkan, saya Marisa Rahmadian dengan NIM akhir 306. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu menerapkan manajemen strategis yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi atau FTMS agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Analisis SWOT digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perumusan strategi. Sebagai perusahaan makanan dan minuman terkemuka, perusahaan PT Garuda Food Tbk menghadapi persaingan industri yang tinggi, sehingga menganalisis FTMS penting dilakukan untuk menilai kesesuaian strategi perusahaan dalam mempertahankan daya saing. Yang selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Jadi visi dan misi ini merupakan fondasi manajemen strategis yang berfungsi menyatukan pandangan manajer, menentukan skala prioritas, dan mengkoordinasi seluruh fungsi organisasi. Visi yang efektif harus disusun secara ringkas melalui diskusi bersama untuk mengembangkan gairah kerja, sementara misi yang ideal harus mencakup 9 komponen bisnis seperti pelanggan, produk, pasar, hingga budaya kerja tanpa membatasi ruang gerak inovasi melalui detail yang terlalu sempit. Dalam struktur organisasi, tujuan jangka panjang yang menjadi panduan bagi tingkat korporat, divisi, hingga fungsional dengan porsi fokus yang berbeda sesuai hierarki manajemen masing-masing. Penetapan tujuan ini harus memenuhi standar kuantitatif, realistis, dan struktur guna mempermudah evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan strategis. Di perusahaan besar, strategi ini umumnya dipecah menjadi 4, mulai dari tingkat CEO hingga manajer operasional di lapangan. Perusahaan juga dapat menerapkan berbagai kategori strategi untuk berkembang atau bertahan, yakni integrasi forward, backward, and horizontal. Selain itu juga ada intensif seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, serta diversifikasi baik yang terkait maupun tidak terkait. Dan jika menghadapi kondisi sulit, organisasi dapat mengambil langkah defensif melalui penciutan biaya, penjualan aset untuk pendanaan baru, dan atau likuidasi sebagai langkah akhir untuk menutup sebuah bisnis. Lalu selanjutnya untuk pembahasan, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2022 menetapkan visi untuk memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Dengan misi menjadi perusahaan yang membawa perubahan melalui penciptaan nilai tambah bagi masyarakat, berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Untuk mewujudkannya, manajemen berfokus pada penguatan posisi pada pasar domestik melalui peningkatan distribusi dan penetrasi produk, peningkatan efisiensi operasional, serta produktivitas fasilitas produksi. Dorongan inovasi sesuai tren dan kebutuhan konsumen, serta perluasan pasar ekspor sebagai sumber pertumbuhan baru. Strategi yang dijalankan meliputi optimalisasi jaringan distribusi nasional, peluncuran produk baru dan pengembangan varian di kategori inti, efisiensi biaya produksi melalui perbaikan proses dan utilisasi pabrik, serta penguatan saluran modern trade dan e-commerce. Lalu PT Garuda Food di tahun 2023, visi misinya yaitu perusahaan tetap konsisten, namun fokus tujuan bergeser pada penguatan pertumbuhan berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global. Perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan yang sehat,
peningkatan profitabilitas melalui pengendalian biaya, penguatan merek dan keterlibatan konsumen dengan strategi pemasaran yang lebih adaptif, serta transformasi digital dalam operasional dan distribusi. Strategi yang diterapkan antara lain penyesuaian pricing dan pack size yang lebih fleksibel untuk menjaga daya beli konsumen, peningkatan efektivitas promosi berbasis data pasar, digitalisasi supply chain dan sistem distribusi, serta pengembangan produk yang mengikuti tren kesehatan dan gaya hidup. Selanjutnya, pada tahun 2024, perusahaan memperbarui visinya menjadi perusahaan makanan dan minuman terdepan dengan pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi. Sementara misinya tetap berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi masyarakat. Tujuan utama tahun ini adalah meningkatkan nilai perusahaan secara menyeluruh melalui pertumbuhan penjualan dan laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menjaga konsistensi kinerja keuangan positif, serta memperkuat inovasi produk dan ekspansi pasar domestik maupun internasional. Selain itu, perusahaan menempatkan praktik keberlanjutan, environmental, social, governance sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang guna memenuhi harapan pemangku kepentingan dan memperkuat tata kelola yang bertanggung jawab. Strategi yang dijalankan mencakup penguatan periklanan di berbagai media, penyegaran desain kemasan dan strategi komunikasi merek, kolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan produk inovatif, pengembangan produk berbasis wawasan konsumen yang mendalam, serta inovasi produk berbasis tanaman untuk menjawab tren gaya hidup yang sehat. Nah, selanjutnya, analisis SWOT untuk Garuda Food. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama, Garuda Food memiliki citra perusahaan yang baik dan terpercaya di mata konsumen Indonesia. Yang kedua, Garuda Food mampu menjadi pelopor atau inovator dalam produk makanan dan minuman seperti kacang atau biskuit. Yang ketiga, Garuda Food memiliki sistem distribusi nasional yang baik melalui PT Sinar Niaga Sejahtera atau SNS. Yang keempat, produk Garuda Food memiliki kualitas yang tinggi, standar klinis yang aman, serta portofolio merek yang kuat, seperti Gary atau Coklatos. Untuk weakness atau kelemahan, profitabilitas perusahaan rentan terhadap kenaikan harga bahan baku seperti gandum, gula, dan susu. Yang kedua, tingkat kompetisi harga yang tinggi terjadi di segmen pasar menengah ke bawah. Dan yang ketiga, perusahaan masih memiliki ketergantungan yang cukup signifikan terhadap pasar dalam negeri. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama, Garuda Food mungkin bisa memperluas pasar ekspor ke wilayah ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya. Yang kedua, mungkin juga bisa mengembangkan platform e-commerce serta strategi pemasaran digital untuk memperluas cakupan pasar. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan kuat dari perusahaan besar seperti PT Indofood dan PT Mayora Indah. Dan yang kedua, para pesaing berpotensi untuk meniru beberapa produk yang dimiliki oleh Garuda Food. Dan yang ketiga, perubahan selera konsumen yang cepat dan sulit untuk diprediksi. Next. Nah, kesimpulannya, PT Garuda Food ini telah menerapkan manajemen strategis yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Visi dan misi dijadikan dasar dalam menetapkan arah bisnis yang kemudian diwujudkan dalam tujuan jangka panjang serta strategi yang adaptif terhadap perubahan industri. Selama tahun 2022 sampai tahun 2024, perusahaan menjaga pertumbuhan melalui penguatan distribusi, inovasi produk, efisiensi operasional, dan transformasi digital. Strategi juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tren konsumen, termasuk penyesuaian harga, pemasaran berbasis data, serta pengembangan produk yang mendukung kesehatan dan keberlanjutan. Secara keseluruhan,
VMTS di Garuda Food telah diterapkan secara nyata dalam kebijakan dan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.